Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Minggu 29 Januari 2023. Hari Minggu biasa keempat. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah Injil hari ini bicara tentang sabda bahagia yang disampaikan Yesus. Yesus mengajarkan pada semua orang dan pada para muridnya tentang siapa yang berbahagia. Menurut Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang miskin secara rohani, karena mereka memiliki kerajaan Allah. Allah akan senantiasa memerintah dan memelihara hidupnya. Yang berbahagialah mereka yang sangat berduka atas dosa-dosanya, karena mereka akan mendapatkan penghiburan dan pengampunan dari Tuhan berupa anugerah pengampunan baginya. Yang berbahagialah mereka yang lemah lembut, mereka yang memiliki kerendahan hati, kelembutan hati seperti Yesus. Sebab kelak mereka akan memiliki, bahkan memerintah bersama-sama Yesus atas bumi yang baru. Mereka yang kelaparan dan haus akan kebenaran. Mereka akan mencari dan menemukan Allah sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang sanggup memuaskannya. Yang berbahagialah mereka yang murah hati, mereka yang berjiwa pengampunan dan belas kasihan kepada orang yang menderita. Kepadanya Allah akan menyatakan kemurahannya yang berlimpah-limpah. Orang yang hatinya disucikan oleh Allah, sebab mereka akan memiliki persekutuan yang intim dengan Allah dan mengalaminya dalam pergumulan hidup yang real. Mereka yang berdamai dengan sesama dan membawa orang lain berdamai dengan Allah. Mereka akan disebut anak-anak Allah, orang yang mengambil bagian dalam kehidupan Yesus dan para nabinya. Mereka berani menanggung celah, aniaya, dan fitnah. Tuhan tentu tahu untuk memberikan upah yang sepadan baginya di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sabda bahagia Yesus yang kita dengarkan hari ini, menurut hemat saya bertentangan dengan apa yang manusia pikirkan, apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Bagi kita manusia, bahagia itu ya kalau orang memiliki segala sesuatu yang sangat duniawi. Orang punya uang, orang punya harta yang berlimpah, orang punya tanah, punya rumah mewah, orang punya simpanan uang di bank, orang punya mobil yang mewah. Ada segalanya sehingga dia bisa melakukan apa saja. Dan bagi kita itulah orang yang bahagia.
Orang yang bahagia menurut kita adalah orang yang mempunyai kekuasaan, memiliki kedudukan, sehingga dihormati, disembah oleh orang lain. Tapi hari ini Yesus memberikan gambaran yang berbeda untuk kita. Yesus ingin mengatakan pada para murid, pada orang banyak yang mendengarnya, dan juga pada kita semua, bahwa kebahagiaan sejati bukan masalah fisik atau materi, melainkan rohani. Sumber kebahagiaan sejati adalah berasal dari Tuhan. Dunia mungkin menawarkan kebahagiaan, namun sifatnya sementara dan terbatas. Semua yang kita punya pada akhirnya selesai saat Tuhan menghendaki kita kembali kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi orang bahagia itu perlu mawas diri dan selalu mengevaluasi diri. Apa dan siapa yang kita kejar dalam dunia ini? Yang kekal adalah harta rohani, seperti yang dikatakan Yesus, yakni memiliki relasi intim dengan Yesus, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, yang selalu sadar bahwa apapun yang dia miliki karena kemurahan kebaikan Tuhan. Kita boleh memiliki segalanya. Kita berhak menjadi kaya. Tidak masalah. Tapi satu yang ingin saya katakan, selama kita masih hidup, mengejarlah hal-hal yang rohani lebih dari hal-hal yang jasmani dan materi. Saya ingin mengatakan, apapun yang kita punyai itu hak kita. Tapi ojo lali Gusti Allah. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam